La haula wala quwata illa billah. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. La ilaha illallah. Ikhwan wal ahwat yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Saum Ma'rifat Yayasan Cermin Hati Cimaung, Purwakarta bersama Kang Aba, seorang dai dan ustadz muda yang insya Allah akan menjadi narasumber saya pada kesempatan kali ini untuk berbincang-bincang mengenai zikir. Tadinya saya sudah mempunyai konsep yang saya beri judul Anda Bertanya, CH Menjawab. Tapi untuk edisi pertama ini saya ingin mulai dari pertanyaan dulu. Pertanyaan, seingat saya yang masuk ke Cermin Hati ini saya dulu. Nah, Kang Aba nih sejak kapan ikut Cermin Hati? Saya diberikan ijazah zikir oleh Pagarsa Guru itu tanggal 25 Oktober 2018. 25 Oktober 2018, artinya hampir 2 tahun ya? Ya, 2 tahun. 2 tahun. Nah, dari apa yang saya tangkap dari uraian-uraian Kang Aba, ini saya menangkap bahwa secara keilmuan Kang Aba cukup mumpuni, bahkan sangat mumpuni mengenai dalil, mengenai logika dan lain sebagainya. Lalu apa yang menjadikan Kang Aba ini tertarik untuk ikut thariqat yang mungkin sebelumnya di luaran sana belum terlalu dikenal oleh orang? Pada prinsipnya saya kesepian. Jadi di tengah hingar-bingar dan keramaian kehidupan itu ada titik sepi yang dialami. Misal begini, orang sibuk dengan aktivitas itu dia merasakan sepi saat dia masuk ke dalam situasi jenuh. Nah, orang misalkan sibuk dengan pekerjaan, maka dia akan merasakan berbagai situasi sepi itu dalam keadaan stres. Nah, saya mengalami stres dalam agama sebenarnya. Mabok agama. Mabok agama. Karena begini, referensi saya banyak. Saya sejak kecil oleh orang tua saya diminta masuk pesantren. Sejak kelas 3 SD sampai kelas 3 SMA saya di pesantren. Dekat rumah sih, cuma nggak boleh pulang. Jadi saat saya pulang, biasanya almarhum bapak itu siap-siap dengan sapu lidi. Akhirnya saya kepaksa balik lagi ke pesantren, nggak jadi pulang. Nah, berbekal pengetahuan pesantren itu kemudian saya menelaah beberapa kitab. Kebanyakan dari kitab itu saya gurukan. Artinya saya berguru kepada para guru saya terdahulu untuk mengetahui ini sebetulnya Islam ini ngajarin apa sih sebetulnya kan. Ya. Nah, ternyata dari sekian banyak referensi itu, dari sekian banyak kitab-kitab itu hanya mampu menjawab pada titik pengetahuan. Ya. Hanya mampu menjawab pada titik ilmu, hanya mampu menjawab pada titik keluar, tidak mampu menyentuh hati, tidak mampu menyentuh dimensi terdalam manusia, yaitu hati. Nah, kemudian saya membaca sebuah kitab judulnya Hidayatul Adqiya. Itu di sana berbicara tentang sufisme, di sana berbicara tentang tasawuf, dan di sana dikatakan bahwa setiap ilmu termasuk ilmu tasawuf harus ada gurunya. Setiap amalan, terutama zikir la ilaha illallah, itu harus ditalkinkan. Ditalkinkan di sini digurukan. Kita harus mencari gurunya. Jarak dari pertama kali saya membaca kitab itu ke tahun 2018 itu 4 tahun. 4 tahun. Jadi saya mencari guru itu 4 tahun. Saya dengar di beberapa daerah itu ada guru yang bisa mengijazah zikir, mengijazah la ilaha illallah, tapi hati saya belum berangkat.
Nah, saat itu ada satu pertemuan dengan pengersa guru, kebetulan ada salah satu organisasi Islam waktu itu menyelenggarakan Hari Santri. Saya dipertemukan di situ dengan pengersa guru, dan ternyata apa yang diceramahkan oleh beliau itu saat itu seluruhnya ada di seluruh kitab yang saya pelajari. Oke, luar biasa. 4 tahun dalam masa pencarian. Baik, dari obrolan awal tadi saya menangkap ada yang namanya tasawuf, ada yang namanya thariqat, ada yang namanya talqin, kemudian ada yang namanya zikir. Yeah. Saya satu-satu nih Kang, karena di luaran sana termasuk saya mungkin masih belum mengenal apa itu tasawuf. Jadi saya awali mungkin untuk lebih mengenalkan makna, kalau definisinya apal ya. Yeah. Makna tasawuf itu apa menurut Kang Aba? Secara singkat maknanya bersih. 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 Begini. Bersih itu kan hasil sebenarnya. Akibat ya. Akibat. Hasil dari mencuci pakaian menjadi bersih. Hasil dari menyapu halaman menjadi bersih. Hasil dari mengepel lantai menjadi bersih. Nah, artinya apa yang dipelajari, sekali lagi, apa yang dipelajari di referensi buku-buku dan kitab-kitab itu sebenarnya bicara tujuan. Iya. Nah, itu sebenarnya bicara tujuan. Di sana tidak dibicarakan teknis untuk mencapai itu. How to-nya. Nah, how to-nya. Bagaimana untuk mencapai bersih itu sebetulnya jarang ada yang membuka, jarang ada yang menceritakan. Begitu. Artinya begini loh. Kalau terus-menerus kita berbicara tasawuf, artinya kita bicarakan tujuan tanpa kita berangkat gitu. Manasin doang. Ngobrol terus tasawuf, Iya. tanpa zikir yang diijajahkan, ngobrol terus seminar di mana-mana soal tasawuf, itu sama saja bicara tujuan tapi berangkatnya enggak gitu loh. Apal petana meureun ka dieu Ya, ka dia. petanya ke sini. Ya, berangkatnya enggak, ibarat begini, pagi-pagi baca koran. Jakarta banjir. Nah, dia hanya tahu di berita koran bahwa Jakarta banjir. Tapi dia tidak mengalami situasi banjir Jakarta. Sama hatinya. Iya. Oke. Jadi tasawuf secara makna artinya bersih, dan itu merupakan sebuah hasil, sebuah akibat dari apa yang dilakukan. Oke. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dan termasuk saya dapat ilmu baru. Sekarang apa kaitannya torekat dengan tasawuf? Oke. Torekat itu cara menuju tasawuf. Torekat cara menuju tasawuf, cara untuk bersih. Cara untuk bersih itu torekat. Cara mencuci piring ada caranya kan? Nah, oke. Cara menyapu ada caranya. Bisa saja kita menyerahkan sapu pada anak kecil, tetapi karena anak kecil itu tidak tahu cara menyapu, maka tambah kotor. Bahkan anak kecil ini yang dipegang harusnya sapu, tetapi malah kain kotor kan? Tambah kotor. Nah, secara sederhana, thariqah ini adalah metode untuk mencapai tasawuf. Nah, kalau thariqat ini metode untuk mencapai tasawuf, maka sebenarnya orang yang tidak berthariqah tidak akan mungkin bisa bertasawuf. Orang yang tidak berthariqah tidak mungkin bertasawuf. Artinya orang yang tidak tahu cara membersihkan lantai tidak akan bersih lantainya. Orang yang mencuci piring tanpa teknik yang benar, mungkin piringnya tidak bersih malah pecah. Katanya. Oke, jadi thariqat adalah cara membersihkan hati lah hanya gitu ya. Sapu untuk membersihkan lantai, sabun untuk membersihkan piring dan lain sebagainya. Oke, jadi dua sudah kita dapat nih malam ini. Yang pertama tadi tasawuf dan hubungan tasawuf dengan thariqat. Selanjutnya salah satu amaliyah atau bahkan pokok amaliyah dari tasawuf, dari thariqat ini adalah zikir. Ya. Nah, zikir itu apa? Secara mungkin bisa lebih dieksplor zikir ini, karena kalau yang selama ini saya tahu dan mungkin juga jamaah atau orang-orang tahu bahwa zikir ya seperti itulah, hanya membaca, mengucapkan atau melafazkan sesuatu dengan hitungan sekian, kemudian ya sebagai rutinitas, dan kadang-kadang kehilangan ruhnya untuk zikir itu. Menurut Kang Aba gimana nih?
Kalau secara pemaknaan, zikir itu kan ingat. Ingat. Zikir itu ingat. Maka objek zikir itu sebetulnya ingatan, satu itu. Satu itu. Terus kemudian lafaz zikir itu kan banyak. Yeah. Lafaz zikir kita sebut sebagai bacaan. Ada bacaan la ilaha illallah, ada bacaan subhanallah, ada bacaan Allahu akbar, ada bacaan alhamdulillah. Oke. Nah, kalau kita sedikit agak kita korek maknanya, alhamdulillah itu kan segala puji bagi Allah. Artinya orang yang mengucapkan alhamdulillah, dia ingin memiliki sifat terpuji. Dia ingin memiliki sifat terpuji dengan cara membaca alhamdulillah. Karena makna dari alhamdulillah itu adalah segala puji milik Allah. Sebetulnya milik Allah. Ya, sebetulnya milik Allah. Artinya dia membaca itu ingin memiliki sifat terpuji dari Allah. Itu tujuan. Lagi-lagi tujuan. Itu tujuan. Ya, itu tujuan. Terus kemudian subhanallah. Kalau kita terjemahkan maknanya, subhanallah ini memiliki makna maha suci Allah. Suci itu adalah hasil dari proses membersihkan, makanya suci. Lagi-lagi subhanallah itu tujuan. Ya kan? Nah, terus kemudian Allahu akbar. Allah maha besar. Orang yang mengucapkan Allahu akbar, dia ingin merasakan kebesaran Allah sehingga karakternya menjadi besar. Dalam konteks bahwa karakternya menjadi tidak terpengaruh oleh kehidupan karena dia besar. Sering kita lihat quote bahwa kalau kita mengalami sebuah masalah, maka katakanlah Allah lebih besar dari masalah itu, kan begitu ya? Lagi-lagi itu tujuan kan? Sebenarnya kan itu tujuan, artinya dia ingin memiliki karakter yang besar sehingga saat dia berada dalam situasi persoalan kehidupan, dia tidak terpengaruh. Maksudnya kan begitu dari Allahu Akbar itu. Maka saya katakan bahwa alhamdulillah itu tujuan, subhanallah itu tujuan, Allahu Akbar itu tujuan. Lantas apa sebetulnya lafaz zikir yang seharusnya dilantunkan oleh umat ini, kan begitu? Nah, kalau saya merujuk pada keterangan bahwa Abdul dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir itu ketahuilah olehmu. Fa'alam ini kan kalimatnya kalimat perintah. Fa'alam, ketahuilah olehmu. Carilah ilmunya maksudnya. Ketahuilah itu carilah ilmunya. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang la ilaha illallah. Nah, kalau kita runut makna la ilaha illallah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Artinya ada proses di situ, yakni proses meniadakan dulu segala sesuatu yang teringat, karena kita bicara ingatan. Jadi dalam proses zikir la ilaha illallah ada proses peniadaan terhadap segala sesuatu yang kita ingat, dan ini hanya bisa kita lakukan saat zikir kita ditalkinkan oleh guru mursyid. Saat zikir kita diijazahkan oleh guru mursyid kepada kita. Tidak bisa kita menghapus segala ingatan kita tentang masalah kehidupan kalau satu, proses ijazahnya tidak kita jalani, kemudian yang kedua, proses amaliyahnya tidak kita jalani. Nah, jadi la ilaha ini adalah proses, ilallah tujuannya. Jadi kita tidak ingin mengingat apapun kecuali mengingat Allah. Maka di dalam la ilaha illallah itu berkumpul antara proses dan tujuannya. Antara hasil dan cara bagaimana hasil itu tercapai. Hanya di la ilaha illallah loh. Tidak ada lafaz zikir yang lain. Jadi pengikat ya, pemersatu dari alhamdulillah itu tadi tujuan, subhanallah juga tujuan, Allahu Akbar itu tujuan, dan la ilaha illallah ini mengantar kita cara mencapai tujuan. Betul. Sekaligus tujuan itu sendiri. Oke. Tambah menarik obrolan kita malam hari ini. Dan satu lagi Kang, tadi yang sempat terlontar,
itu mengenai talqin. Di luaran sana masih banyak yang bertanya-tanya talqin zikir itu apa sih? Karena yang sejauh ini kita mungkin di umum tuh dikenal talqin tuh kalau orang mau meninggal gitu ya. Ada ditalqin. Nah, ayeuna sekarang ini ada istilah talqin zikir. Itu tuh apa gitu sebenarnya talqin itu? Oke. Biasanya kan teman-teman kita dari kalangan muslim tradisional mengenal talqin mayit. Ya. Ya, ini orang yang meninggal di kuburan dibacakan kalimat bacaan-bacaan talqin kan begitu, umumnya begitu kan. Nah, bersandar pada keterangan lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talqinlah oleh kalian, belajarkanlah, wurukeun cek Sunda nama. Ya, wurukeun naon bahasa Indonesiana ya. Ajarkan olehmu, tuntun olehmu orang-orang yang mati di antara kamu. Yang mati atau yang akan mati? Yang mati. Nanti kita apa yang disebut mati di sana kita nanti nanti kita bisa singgung di situ. Lakinu mautakum, ajarkanlah olehmu orang-orang yang mati di antara kamu dengan kalimat la ilaha illallah. Sekarang begini, definisi dari mati itu menjadi sempit dengan hanya kita berkutat pada wilayah bahwa yang ditalkin itu adalah harus orang yang mati dulu. Sudah tidak bernyawa ya. Iya, sudah tidak bernyawa. Mati dalam arti sesungguhnya. Iya. Nah, sesungguhnya kalimatnya kan mautakum. Mautakum itu kalimatnya kalimat masdar. Kalau menurut gramatika bahasa Arab, mata yamutu mautan kan begitu. Mata itu sudah mati, yamutu itu akan atau sedang mati. Mautan ini tidak ada masa di sana. Tidak ada waktu di sana. Kalimatnya kalimat isim, kalimatnya kalimat nama. Nah, sehingga siapapun yang mengalami kematian dalam konteks apapun gitu loh. Jadi bukan semata kematian jasad. Bukan semata kematian jasad, hatinya yang mati itu harus diajarkan la ilaha illallah. Orang yang susah mengerjakan perbuatan baik itu harus diajarkan la ilaha illallah. Kemudian orang yang diliputi persoalan kehidupan sehingga dia tidak bisa merasakan kehadiran hatinya yang tenang, itu harus diajarkan la ilaha illallah juga. Iya. Jadi mati maknawi ya. Iya. Kalau orang mati ditegur tidak menjawab, dipanggil tidak menoleh, pun dengan hati kita ya. Ketika ada panggilan-panggilan kebaikan, kemudian hati kita tidak merespon, saat itulah sebenarnya hati kita sedang mati atau minimal sakit. Sakit ya. Minimal sakit. Jadi itu makna talqin. Mungkin dari teman-teman jamaah ada yang mau bertanya sebelum saya lanjutkan? Lanjut dulu, siap. Jadi zikir ini oke ya. Jadi ada banyak nih. Tadi tasawuf kaitannya dengan torekat, kemudian zikir itu apa, kemudian talqin. Nah, sekarang ada pertanyaan-pertanyaan di umum nih, Kang. Kenapa di Torikah Qadriyah wa Naqsabandiyah teh zikirnya gede-gede gitu, baru-baru kencang-kencang. Kemudian kadang-kadang ada satu saat diem kayak orang ngebleng gitu. Itu apa tuh? Ada dua cara zikir di Torikoh Qadriyah Naqsabandiyah. Yang pertama itu zikir jahar. Zikir dengan suara kencang. Lafaz zikirnya la ilaha illallah. Nah, kenapa harus keras? Karena zikir itu untuk membangunkan sesuatu yang tertidur dalam diri kita. Unsur ilahiyah manusia, unsur ketuhanan manusia itu tertidur. Bahasanya bisa tertidur, bisa terkunci, bisa terpenjara, bisa tertutup. Nah, karena itu membutuhkan media suara yang keras untuk mengaktifkan itu. Bentar. Jadi ketika kita zikir kencang itu bukan berarti biar Allah dengar kan? Bukan berarti biar Allah dengar, karena
Allah kan maha mendengar. Dengan tanpa atau dengan Iya. suara pun tetap dengar kan? Tetap dengar, tanpa suara pun Allah tetap dengar. Iya. Segala macam hal yang terbesit di dalam hati atau pikiran itu Allah tahu. Iya. Nggak perlu kita repot pakai toa sebetulnya. Nah, tetapi yang dimaksud dari zikir suara kencang ini kan bukan untuk Allah. Iya. Ibadah pun kan seluruh rangkaian ibadah itu bukan untuk Allah. Loh, untuk kita kok. Iya. Problemnya satu, seluruh rangkaian ibadah itu nggak pernah kita rasakan karena unsurnya nggak nyambung. Iya. Ya, seolah-olah ibadah itu untuk nanti gitu Ya, ya. untuk nanti. Padahal ibadah itu kayak kebutuhan kita makan ya. Kalau kita ibadahnya benar, seperti kita makan bergizi pasti akan kenyang dan menyehatkan. Jadi yaitu mungkin termasuk saya mengasumsikan ibadah teh hanya untuk Allah, padahal kalau seluruh dunia ini tidak ada yang beriman pun Allah tetap Allahnya. Ya, nggak ada soal. Nggak ada. Allah itu satu-satunya apa ya? Satu-satunya sesuatu lah. Meskipun Allah bukan sesuatu ya, Iya. tapi dia oke lah kita kalau kita anggap Allah itu sesuatu gitu ya. Satu-satunya sesuatu yang nggak punya kepentingan itu Allah gitu. Dia bebas kepentingan, nggak ada kepentingan apapun dari diri kita, nggak ada apapun. Mau ibadah. Mau ibadah monggo, nggak juga nggak apa-apa, gue nggak masalah kata Allah. Iya. Nah ini yang banyak sekali mungkin pemahaman atau persepsi dari sebagian kita bahwa ibadah itu untuk Allah, sholat untuk Allah, puasa untuk Allah, zakat untuk Allah, padahal itu harusnya kembali kepada kita sehingga ibadah tuh bukan lagi dipandang sebagai kewajiban, tapi sebagai kebutuhan kita, termasuk zikir tadi ya. Kebutuhan, karena orang itu sesungguhnya butuh tenang. Butuh tenang. Manusia itu membutuhkan ketenangan. Pekerjaan membuat dia tidak tenang, seluruh rangkaian kehidupan membuat dirinya tidak tenang. Maka lahir agama di situ. Untuk melahirkan ketenangan kepada jiwa mereka. Artinya yang tenang itu kan jiwa, bukan jasad. Sementara yang menjadi problematika kehidupan ini kan persoalan jasad saja. Iya. Nah, makanya agama lahir untuk mengurus wilayah-wilayah ruhani. Sehingga wilayah ruhani ini tidak ikut-ikutan repot. Tidak ikut-ikutan repot tentang KTBLC persoalan kehidupan gitu loh. Iya. Makanya diajarkan bagaimana zikir ini kencang agar unsur ilahinya muncul. Unsur ilahi ini berisi rasa tenang, rasa sabar, rasa syukur, rasa welas, rasa asih. Artinya sabar yang asli itu munculnya dari zikir. Welas yang asli itu munculnya dari zikir. Asih yang asli itu munculnya dari zikir, bukan dari konsep seminar loh. Bukan dari buku-buku gitu loh. Kalau sabarnya bohong-bohongan, nanti surganya juga bohong-bohongan. Surga hoak. Iya. Kalau zikir kopi bagaimana tuh kan? Nah, kalau zikir kopi ini keterangannya mutu qabla anta mutu. Kalian harus mati sebelum mati yang sesungguhnya. Nah, orang mati ini kan nggak bergerak. Nah, mati dalam konteks apa? Apa yang dilihat tidak dia lihat karena merem zikirnya kan. Apa yang dia dengar nggak dia dengar. Apa yang dia bisa ucapkan nggak dia ucapkan. Apa yang dia bisa cium nggak dia cium, sehingga seluruh panca inderanya terkunci untuk sementara. Biar apa? Biar pikirannya tenang, sehingga gelombang pikirannya turun. Tadinya pikiran ini stres luar biasa karena input atau lobang yang bisa mempengaruhi pikiran ini ditutup sementara. Empat panca indera ini ditutup sementara, lahirlah ketenangan pikiran. Nah, selain metode tadi juga melahirkan ketenangan, zikir jahar dengan suara yang kencang. Metode zikir khafi atau zikir ismu dzat itu juga melahirkan ketenangan karena seluruh lubang-lubang yang bisa mempengaruhi hati dan pikiran itu ditutup sementara. Kalau ada yang teringat di situ, maka diarahkan ke hati. Hatinya dilatih untuk selalu menyebut asma Allah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Secara terus-menerus dan konsisten. Zikir jahar, zikir hopi ya. Nah, tadi ada satu yang menarik nih. Tenang. Jadi tenang itu sebenarnya fitrah manusia ya. Fitrah manusia itu tenang. Manusia tuh insun yang artinya harmonis. Harmonis itu adalah ketenangan tadi. Iya, betul. Baik. Jadi Ikhwan wal Ahmad, saudara-saudara sekalian yang sedang menyimak acara ini,
itu episode pertama kami untuk live dalam acara ngopi ngobrol perkara iman ya. Iya. Pas banget, Mudah-mudahan rokoknya habis, tinggal satu lagi. jadi alhamdulillah ini adalah semoga menjadi awal bagi kita, bagi kami di sini untuk mensiarkan Amin. apa amin, itu amin. tasawuf, apa itu torekot, apa itu zikir, apa itu talqin, sehingga tidak ada lagi salah persepsi yang menganggap bahwa torekat itu adalah ajaran baru. Insya Allah ketika semua orang sudah mengenal, seperti Pangersa Guru bilang, akan menjadi baru ajaran. Ketika kita sudah mengenal kayak Kang Aba ini sudah tahu sedemikian banyak ilmu lahiriah dalam tanda kutip, akan semakin lengkap ketika kita belajar tasawuf, kita mengamalkan torekat, sehingga kita tahu hakikat zikir, fungsi zikir, dan akhirnya sampai pada titik harmonis, pada titik ketenangan tadi ya Kang ya. Baik, itu saja rekan-rekan dan sahabat sekalian, semoga ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit? Itu belum mati. 25 menit. Yang belum edit. Oh, pin ini.